Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 Maret berjudul Pekabaran Injil untuk semua orang. Ayat intinya diambil dari Yohanes 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dicatat dalam Yohanes 4 ayat 24. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dicatat dalam Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberitakannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Allah. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang. Di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran, Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka, serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka, seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dicatat dalam Yohanes 4 ayat 26. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Juru Selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang diutus dari sorga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar, seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu. Tetapi siapakah yang dapat mengatakan
berapa luasnya kelak pengaruhnya. Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan dia dengan raja-raja, anggota-anggota majelis, atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ke ujung bumi yang terjauh sekalipun. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 190, 191, 197, dan 198. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh kembali diingatkan tentang pentingnya Injil. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diajarkan bahwa pekabaran Injil itu bagi semua orang. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh belajar dari firman yang kami dengarkan pagi ini, agar kami seberapapun yang ingin untuk mendengarkan firman, kami tetap membagikan, menyampaikan kabar sukacita dan kebenaran itu kepada semua orang yang rindu dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.